Yuk, kita masih terus bersama dengan Bung Rocky. Kita akan melanjutkan obrolan-obrolan topik paling hangat sepanjang tahun 2020 nih, karena tinggal beberapa hari lagi kan kita akan meninggalkan tahun 2020 menuju tahun 2021. Jadi apa saja kalau menurut Anda yang paling top nih sepanjang tahun kemarin, Bung? Ya, ini kita menghitung hari untuk meninggalkan 2020. Tapi sebetulnya yang jadi topik kita bukan menghitung harinya, menghitung hutang itu, menghitung hutang itu penting tuh. Karena hutang kita itu separuh dari APBN akhirnya dipakai untuk bayar hutang dan cicilan segala macam itu tuh. Jadi kita sebetulnya ada di dalam upaya untuk membayangkan politik ini apa hasilnya ya setelah 2020 berakhir. Nah itu sebetulnya yang lagi orang bayangkan, menghitung korupsi, menghitung masa tahanan, macam-macam. Oke. Jadi kita bisa mulai dengan membayangkan apa yang mesti kita ucapkan sebelum 2020 berakhir. Apa yang mesti diucapkan oleh presiden, kita mau tunggu. Nah, kalau patokannya reformasi dulu kan orang itu kita nyebutnya dulu gampang ya, kita ingin memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu dulu deh 3 hal itu, nanti sebelum kita ngomongin soal demokrasi dan sebagainya. Ini salah satu hal yang. Nah soal KKN itu sendiri bagaimana? Apakah kita maju atau makin mundur nih? Kita mengalami banyak kemajuan di bidang kemunduran itu. Oke, coba silakan. Karena yang kita baca selama 2020 yang terlihat itu ambisi semua itu, ambisi presiden untuk memberantas COVID, ambisi presiden untuk mendudukkan Gibran jadi wali kota, ambisi presiden macam-macam ambisi gitu kan, ambisi presiden untuk memenjarakan para pengkritiknya oposisi. Jadi itu yang terbaca tuh, yang kita hanya bisa analisis itu karena kemampuan kita untuk mengetahui arah politik juga terhalang oleh tidak adanya cahaya atau tidak adanya keterangan yang masuk akal dari istana. Jadi kita terpaksa mesti anggap begitu aja tuh, ambisi untuk menutupi politik dinasti. Jadi itu semua sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa korupsi, kolusi, nepotisme itu masih tumbuh karena ambisi kekuasaan masih menyala-nyala itu. Soalnya. Ya, ini menarik nih kalau ngomongin soal korupsi, kolusi, dan nepotisme itu ya. Kan kita tahu misalnya kalau korupsi dan nepotisme itu kan bisa terlihat misalnya dalam kasus Bansos kemarin ya. Itu kan bagaimana korupsi dan nepotisme di kalangan yang mendapatkan proyek-proyek orang-orang dekatnya saja. Ini kan bisa disebut nepotisme. Dan yang menarik itu ini saya baru saja menerima itu kalender tahun 2000 ini tahun 2000, kalender yang ini isinya itu menarik, kalender ini Bung Rocky, isinya jadi tokoh-tokoh koruptor gitu, mulai dari kita sebut, saya nggak tahu nih siapa nih yang bikin kreativitasnya, ada mulai dari Setia Novanto, kemudian soal Yuliari juga sudah masuk, terus Wahyu Setiawan komisioner KPU, dan yang pasti selalu orang sebut-sebut tuh kalau masalah kasus ini adalah Harun Masiku. Jadi politisi PDIP. Ini namanya apa ya? Di Hollywood ada jalan yang trotoarnya dikasih nama-nama tokoh beken, sehingga disebut apa? Corridor of Fame. Jadi koridor orang-orang yang fame, orang-orang yang famous yang menarik, yang bagus itu, yang terkenal gitu. Sekarang Indonesia itu punya koridor of shame, koridor orang-orang yang memalukan itu. Jadi nanti ada kalender of shame gitu. Bukan fame tapi shame. Nah ini yang berlangsung sekarang. Dan terlihat bahwa kalender of shame ini, kalender orang-orang yang memalukan ini, memang itu yang hanya itu akhirnya yang bisa diparodikan oleh rakyat, oleh mereka, oleh kreator ini. Tetapi di balik itu kita membaca semacam kejenuhan sekaligus
kejengkelan publik terhadap perilaku politik tokoh-tokoh ini. Bukan sekedar para koruptor sebetulnya yang udah pasti karena udah dikasih borgol dan jaket orange, tapi elite politiknya tuh yang dulu dieluk-elukkan untuk menghasilkan kebaikan bagi bangsa, dulu dekat dengan emak-emak, tapi di dalam satu putaran politik berubah cara berpikirnya kan, berubah karena ingin masuk di dalam koridor of fame istana kan, jadi menteri kan famous, tapi kan ya, tapi sebetulnya memalukan kan. Jadi bayangkan kita diukur sebetulnya oleh rakyat kecil yang menganggap bahwa segitu doang loh, baru diuji kecil udah nyerah, baru disodorin kredit kecil udah nyerah tuh, udah masuk istana tuh. Jadi itu sebetulnya, nah karena itu ekspresinya bentuk kalender. Jadi kata kalender dibuat kalender supaya diingat tanggalnya berapa dia berkhianat pada rakyat, jam berapa dia ketemu kemudian berbalik arah mengkhianati mak-mak kan, itu semuanya. Dan itu fungsi kalender sebetulnya tuh. Bung Rocky, tadi Anda menarik ini bicara soal Calendar of Fame atau Hall of Shame, maksud saya Hall of Shame. Jadi Hall of Fame yang memalukan gitu. Nah, salah satunya sebenarnya banyak orang juga melihat di Indonesia itu mengapa korupsi itu kemudian merajalela, karena satu memang hukumnya tidak cukup tegas dan kedua hukumannya juga ringan. Yang ketiga memang publik menerima itu sebagai sesuatu yang biasa saja, tidak shame culture, itu budaya malu itu sudah menghilang buat kita. Karena rata-rata kan mereka setelah korupsi kemudian juga keluar, ketika di tahanan mereka menikmati fasilitas yang enak, kemudian ketika keluar mereka juga masih menikmati harta kekayaannya. Ini bagian paling buruk dari manusia itu kalau orang sudah apatis itu. Bukan orang apatisnya yang buruk, tapi orang yang diapatismekan itu. Jadi kekuasaan itu betul-betul menjadi dangkal kalau orang udah apatis. Artinya lu suka-suka deh mau bikin apa aja. Kan itu memalukan kan. Misalnya nanti satu waktu nanti mungkin ada yang bangga jadi menteri di era sekarang yang isinya adalah korupsi. Sri Mulyani bolak-balik berupaya untuk cari utang, tapi akhirnya utang luar negeri itu justru dicuri dan Sri Mulyani masih di situ. Kan dia mesti cari akal bagaimana supaya tidak memalukan ya. Jualan ke luar negeri, ketemu World Bank, IMF, investor. Begitu duit masuk sedikit, dicuri sama Menteri Sosial tuh kan. Dicuri oleh Menteri Perikanan. Terus Sri Mulyani mau ngomong apa ke luar negeri? Bahkan ke dalam negeri dia nggak ngomong apa-apa kan. Mesti kan dia malu kan. Dia mesti terangkan bahwa saya memang ditugaskan negara untuk mencari utang. Tapi akhirnya dicuri. Dia mesti bicara itu kalau dia masih punya integritas. Itu soalnya tuh. Jadi akhirnya publik menganggap ya udahlah, kita pesimis saja. Orang yang capek nyari uangnya dicuri juga diam doang kan. Jadi itu psikologi kita hari ini seperti itu. Juga soal penggantian Menteri Sosial dari Batubara ke Ibu Risma itu. Tetapi itu dari kawasan PDIP. Yang sebetulnya orang menganggap loh itu kan dari kawasan yang sama. Jadi partai yang memelihara koruptor itu seolah-olah nggak punya beban, dia bisa ganti lagi tuh. Padahal sebetulnya dari awal kader partai itu harus di-brief supaya tidak korupsi kan. Jadi orang anggap loh partainya yang gagal juga, bukan sekedar menterinya yang gagal. Jadi soal-soal begituan yang kita anggap bahwa terjadi pendangkalan sebetulnya. Ya udah, cuman itu istilahnya kan. Jadi ini pemerintahan yang makin lama didangkalkan sendiri oleh kedunguannya tuh. Kalau dia pinter kan dia mesti bilang oke, partai-partai yang terlibat korupsi tidak boleh lagi mengirim menteri. Kan mesti presiden bilang begitu kan. Supaya ada tanda pada publik bahwa oke, presiden mengerti bahwa selama partai-partai tidak punya kurikulum pemberantasan korupsi, maka dia akan kirim menteri yang justru untuk mencuri. Itu standar berpikirnya harus begitu. Ya, jadi kalau yang begini nih masuk kriteria yang kolutif ya tadi, karena kita bicara soal KKN tadi ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau nepotisme nih apakah
persoalan politik dinasti ini juga bisa disebut sebagai fenomena nepotisme tadi? Ya, saya anggap itu juga fenomena yang sama. Karena itu misalnya, kalau kita lihat Ibu Risma ditaruh di situ, tentu bukan karena permintaan Pak Jokowi, itu pasti karena ke PDIP yang tunjuk kan. Nah, Ibu Mega pasti tunjuk Risma. Nah, kita bisa baca kenapa ditunjuk Risma. Ya sangat mungkin Ibu Mega udah nggak percaya pada Jokowi itu, karena dia juga piara dinasti. Itu berarti 2024 nanti akan ada pertandingan antara Risma dan Gibran misalnya. Kan Pak Jokowi juga berpikir, ya setelah wali kota, Gibran harus pindah ke Jakarta. Jadi gubernur itu. Megawati tentu menganggap bahaya dong. Kalau Gibran masuk Jakarta, berarti Gibran bisa lompat jadi presiden. Lalu kader PDIP kemana? Jadi persaingan politik di dalam PDIP sendiri menghasilkan pilihan-pilihan yang sebetulnya pragmatis. Jadi kita akan lihat sebetulnya nanti ada persaingan antara presiden dan ketua partai PDIP untuk politik Jakarta. Ya. Risma dan Gibran bersaing di Jakarta, artinya Mega bersaing dengan Jokowi. Kan begitu cara orang membaca politik kan, bukan lagi orang membaca siapa yang berintegritas di dalam upaya untuk menghasilkan Indonesia yang tidak dinastikal, tidak nepotis, tidak korupsi macam-macam. Ya, gitu. Sekarang soal yang paling serius ini, banyak sekali orang yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi kita. Ya, ini karena indikatornya jelas soal kebebasan berekspresi, kemudian media-media yang mencoba independen diretas dan sebagainya, kemudian ancaman-ancaman fisik dan ancaman hukuman terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dan sebagainya. Bagaimana evaluasinya, Bung Rocky? Saya kira akan ada penguatan atau bahkan pengetatan opini publik tuh. Karena ini konsekuensi dari ekonomi yang memburuk dan pemerintah nggak punya cara untuk menangani itu. Dan ini semacam rumus di dalam politik yang pseudo-otoritarian, yaitu kalau pemerintah gagal mensejahterakan rakyat, maka mereka akan kasih kuliah rakyat itu tentang stabilitas, tentang bahaya laten, radikalisme, tentang potensi Indonesia masuk dalam jaringan terorisme, segala macam. Jadi soal-soal begituan dengan gampang kita lihat bahwa ada permainan opini sejak hari ini untuk menakut-nakuti rakyat, untuk membayang-bayangi oposisi, untuk menyingkirkan pikiran kritis, untuk mendiamkan intelektual, kampus, segala macam tuh. Jadi saya lihat nanti awal mungkin minggu pertama Januari udah Mahfud MD sebagai person of the year langsung tampil di depan dan mengatakan sejak tahun 2021 seluruh kepentingan politik harus dikendalikan dari mereka yang ingin merubah NKRI. Jadi kata itu akan kembali lagi, bahasa-bahasa yang standar itu akan balik lagi. Karena nanti akan ada persidangan Habib Rizik, nanti ada persidangan itu tuh. Nanti ada macam-macam tokoh oposisi yang kembali akan diselidiki. Kenapa akan diselidiki? Karena selama minggu pertama Januari ribuan akun sudah diintai oleh cyber police. Maka satu persatu kasus dimajukan itu. Mulai dengan ini yang punya akun tertentu punya afiliasi dengan FNN. FNN punya afiliasi dengan politik oposisi. Politik oposisi punya kemampuan untuk menggerakkan mak-mak. Jadi konspirasi teori itu dibikin-bikin oleh istana dan itu akan diucapkan lagi itu. Maka satu waktu mungkin kita lagi akan ditambahkan delik baru, itu larangan untuk bermimpi radikal itu. Ya. Sekarang mimpi ketemu Rasul dulu yang dipermasalahkan ya. Oke. Baik, Bung Rocky. Jadi apapun kita ucapkan selamat tinggal tahun 2020, selamat datang tahun 2021. Ya, selamat datang kecemasan. Itu real sekali itu. Tapi sebagai warga yang tidak ingin dikendalikan oleh kekuasaan, kita akan lakukan cara-cara cerdik untuk tetap mengkritik dan memberi pengetahuan akademis pada mahasiswa FNN. Oke. Bye. Yep.